Baik, kita lanjutkan adik-adik mahasiswa sekalian. Eh, Pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana kerangka pikir penyusunan dokumen AMDAL. Sebagaimana kita ketahui di awal, kami sudah menyampaikan bahwa dokumen AMDAL itu terdiri atas 3 bagian penting. Yang pertama adalah kerangka acuan, dokumen kerangka acuan atau dokumen KA. Yang kedua adalah dokumen ANDAL atau analisis dampak lingkungan. Dan yang ketiga adalah dokumen rencana pengolahan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan atau yang biasa disingkat dengan dokumen RKL-RPL. 3 dokumen ini memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, tetapi ini adalah dokumen yang simultan. Kalau formulir atau kerangka acuan itu hal yang ditekankan adalah pada pelingkupan dan metodologi yang dilakukan untuk menjawab dari hasil pelingkupan. Yang kedua, kalau untuk dokumen analisis dampak lingkungan, yaitu bagaimana analisis itu dilakukan berdasarkan metodologi yang telah disepakati di kerangka acuan, terutama pada dampak penting hipotetik yang dikaji di dalam kerangka acuan. Dan yang ketiga, dokumen RKL-RPL ini adalah pada bagaimana perencanaan mitigasi dari dampak-dampak yang dihasilkan dari hasil analisis dampak lingkungan. Baik, kita ke kerangka acuan dampak lingkungan. Membangun kerangka acuan dampak lingkungan seperti di video 1 yang saya sampaikan, bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan rencana usaha kegiatan oleh pelaku usaha itu wajib melakukan pengumuman dan konsultasi publik. Di video saya sudah menjelaskan tentang itu. Ini dalam rangka mendapat saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat, sehingga ini bisa menjadi poin penting yang akan dimasukkan dalam kerangka acuan sebagai bagian dari pelingkupan. Untuk membangun kerangka acuan ada beberapa hal yang kita lakukan, tetapi secara rinci bagian bab per bab itu sudah diatur di dalam Permen LH nomor 6 tahun 2012. Itu sudah dirinci, bab 1 itu memuat apa, bab 2 memuat apa, bab 3 memuat apa. Tetapi dalam kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan secara umum terhadap kerangka acuan. Ada beberapa poin. Yang pertama, dalam kerangka acuan ini harus seperti di awal sampaikan bahwa harus ada pelingkupan dan metodologi. Ya, untuk melingkup dampak-dampak potensial sehingga menjadi evaluasi, menjadi dampak penting hipotetik, itu berangkat dari rencana kegiatan atau komponen kegiatan dari suatu proyek atau usaha kegiatan yang dilakukan. Apakah itu dalam bentuk pertambangan atau pembangunan pelabuhan dan lain sebagainya. Itu rencana kegiatan atau komponen kegiatan itu harus sudah diuraikan secara detail. Biasanya tahap-tahap kegiatan itu bisa dalam bentuk tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, tahap operasional, dan tahap pasca operasi. Bagian-bagian tahapan dari komponen kegiatan ini, baik pada tahap prakonstruksi sampai dengan pasca operasi, itu harus dijelaskan secara rinci dalam kerangka acuan. Karena itu menjadi bagian penting untuk nantinya kita mengidentifikasi dampak potensial dari kegiatan atau tahap kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah komponen rona lingkungan. Ya, biasanya adalah komponen rona lingkungan hidup awal, di mana wilayah kegiatan atau proyek akan dilakukan. Ya, yang kita ketahui bahwa rona lingkungan hidup awal ini adalah suatu kondisi lingkungan di mana belum adanya kegiatan atau rencana usaha kegiatan dilakukan di wilayah tersebut. Ini ya, rona lingkungan hidup bisa dalam komponen geofisik kimia, komponen biologi, komponen sosial budaya. Nah, ini harus mampu dipotret oleh penyusun kerangka acuan.
Dari dua hal ini, dari rencana kegiatan atau komponen kegiatan yang saya sebutkan tadi, tahap-tahapan kegiatan dari prakonstruksi, konstruksi, kemudian operasional dan pasca operasi, kemudian kita lihat rona lingkungan hidup dari lokasi kegiatan itu, sehingga dari dua komponen ini kita bisa mengidentifikasi dampak potensial dari rencana kegiatan. Dampak potensial ini biasanya diklasifikasi pada masing-masing tahap kegiatan. Umpamanya pada tahap prakonstruksi, apa saja dampak potensial yang terjadi? Umpamanya di tahap prakonstruksi itu adalah pertama kegiatannya penerimaan tenaga kerja. Kira-kira dampak potensial apa yang terjadi dengan tahap penerimaan tenaga kerja ini? Ya. Kemudian mungkin ada tahap perizinan. Dari tahap perizinan ini pelaku usaha biasanya harus memiliki izin-izin tertentu, baik itu izin prinsip, izin usaha lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin-izin yang lain. Tentunya dengan adanya perizinan yang diurus oleh pelaku usaha pada pemerintah, itu bisa memberikan dampak apa? Apakah dampak pada peningkatan asli daerah dari penerbitan izin itu dan lain sebagainya. Demikian pula pada tahapan-tahapan yang lain. Kemudian itu berupa dampak potensial. Tapi dampak potensial ini harus kita juga evaluasi. Ya. Karena bisa saja dari beberapa dampak yang terjadi baik positif maupun negatif, itu ada protokoler yang sudah dibuat pelaku usaha kegiatan, sehingga bisa saja dampak itu tidak menjadi suatu dampak besar dan penting yang harus nantinya akan dikaji sebagai dampak penting hipotetik. Ya. Dan juga saya kira ada beberapa hal yang harus teliti oleh pada saat pelingkupan ini. Tadi dari rencana kegiatan itu kita menyesuaikan dengan hal-hal yang kira-kira dampak itu bisa tertangani, baik dari sisi teknologi ataupun sisi yang lainnya, sehingga evaluasi dampak potensial ini betul-betul memperhatikan dampak-dampak potensial yang terjadi, dievaluasi kira-kira ini penanganannya ada atau tidak. Kemudian dampak-dampak itu kita kategorikan sebagai dampak penting hipotetik ketika dampak potensial ini memang akan memberikan wilayah persebaran dampak yang cukup besar, kemudian manusia yang terkena dampak juga tinggi, ya. Kemudian teknologi yang ada belum mampu untuk meminimalisir dampak, ya. Itu menjadi dampak penting hipotetik. Ya. Ini mesti harus dilakukan dalam bentuk pelingkupan. Dampak-dampak penting hipotetik inilah yang kemudian nanti dilakukan analisis pada dokumen andal nantinya. Tetapi pada dokumen kerangka acuan memang sekali lagi bahwa pelingkupan menjadi hal yang penting. Dalam hal ini kecermatan dalam penyusun kerangka acuan untuk melihat dampak-dampak potensial atau yang akan menjadi dampak penting hipotetik. Ya, kerangka acuan ini merupakan analisis dari rencana kegiatan, rona lingkungan hidup, kemudian dampak potensial yang terjadi, kemudian dampak potensial ini dari banyak dampak-dampak potensial kita mengevaluasi hasil evaluasi dampak potensial tadi akan menjadi dampak penting hipotetik. Dan formulir kerangka acuan ini akan dibahas pada rapat tim teknis dari penilai AMDAL. Kalau AMDAL KA-nya ini bisa diterima atau dilakukan perbaikan-perbaikan, dan selanjutnya disampaikan untuk bisa menyusun kerangka analisis dampak lingkungan ke dokumen AMDAL.